Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ibnu Hasan Asari. Saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 4. Pada kali ini saya akan membahas mengenai ulasan buku. Buku yang akan saya ulas ini merupakan buku non-fiksi. Mau tahu buku apa yang akan saya ulas? Nantikan di ulasan selanjutnya. Baik, langsung saja, inilah buku yang akan saya ulas. Pertama, saya akan membahas mengenai identitasnya dulu. Buku ini berjudul Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Buku ini ditulis oleh Salim HS, SHMS. Buku ini penerbitnya adalah Sinar Grafika, diterbitkan pada tahun 2019 dan merupakan cetakan ke-14. Selain itu, buku ini memiliki tebal 189 halaman, ditambah dengan 5 halaman prakata dan daftar isi. Buku ini ditulis menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Belanda. Buku ini memiliki sampul, yaitu warnanya ada warna merah, warna biru muda, biru tua, dan kuning, serta warna putih, jadi ada kombinasi warna. Buku ini ditulis oleh Salim yang merupakan seorang dosen Fakultas Hukum Pascasarjana di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh beliau selain menjadi seorang dosen, salah satunya adalah menulis, di mana beliau merupakan penulis yang aktif menulis buku pembelajaran mengenai materi yang berhubungan dengan hukum, seperti buku dasar hukum kehutanan, buku hukum pertambangan di Indonesia, buku perkembangan hukum kontrak Indominat, dan masih banyak buku yang lainnya. Buku ini menjelaskan berbagai teori mengenai hukum perjanjian dan teknik penyusunan sebuah kontrak. Buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh para mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, karena tidak hanya menjelaskan mengenai teori hukum perjanjian dan teknik penyusunan kontrak saja, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai contoh kontrak, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk akta autentik. Buku ini menawarkan konsep teoritis dari hukum perjanjian dan teknik penyusunan sebuah kontrak. Melalui buku ini, Salim menjelaskan konsep teori dari hukum perjanjian serta bagaimana teknik penyusunan sebuah kontrak yang bertujuan sebagai pemahaman bagi pembacanya mengenai materi hukum kontrak. Banyak materi bisa dipelajari dari buku ini, diantaranya adalah konsep teori dan pengertian hukum perjanjian, kemudian ada syarat-syarat sah dan momentum terjadinya kontrak, kemudian ada kontrak nominat. Selain itu, buku ini juga menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam hukum kontrak, penyusunan, struktur, dan anatomi kontrak. Buku ini juga menjelaskan mengenai pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak. Pada umumnya, penyelesaian sengketa ini bisa dibagi menjadi dua. Di antaranya adalah yang pertama, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bisa berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Bahkan di dalam buku ini juga menjelaskan mengenai tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang kontrak. Apabila terjadi permasalahan sengketa kontrak yang dibuat oleh para pihak. Bahkan tidak hanya ini, buku ini juga menjelaskan mengenai hal-hal yang menyebabkan berakhirnya kontrak. Selanjutnya, buku ini memiliki berbagai keunggulan di dalamnya. Di antaranya yaitu, buku ini ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, buku ini juga menjelaskan secara rinci mengenai hukum kontrak, serta dilengkapi berbagai contoh kontrak, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh pembacanya. Selain itu, buku ini juga memiliki sampul yang menarik, sehingga dapat menambah minat pembaca untuk membaca buku ini. Buku ini sangat berguna untuk menambah wawasan tentang hukum kontrak, serta dapat dijadikan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran di kampus. Namun, buku ini bukannya tanpa kelemahan. Ada beberapa kelemahan yang terdapat di dalam buku ini menurut saya, di antaranya yaitu penulisannya sedikit kurang rapi, kemudian ada sebagian penggunaan kalimat yang masih kurang efektif, lalu ada beberapa subbab yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam buku ini, seperti subbab mengenai tahapan penyusunan kontrak, sehingga membuat pembacanya harus mencari referensi lain untuk tambahan sebagai penunjang mereka, khususnya terhadap kegiatan pembelajaran.
Materi di dalam buku ini sangat membantu berbagai kalangan, diantaranya praktisi hukum, calon notaris atau notaris, mahasiswa hukum, legal drafter, maupun masyarakat luas, baik dari segi teoritis maupun praktis. Di sisi lain, buku ini juga dapat menjawab tantangan zaman dengan berkembangnya di bidang ekonomi dan perdagangan, karena para pebisnis sangat membutuhkan yang namanya kontrak sebagai tanda bukti bahwa mereka telah melakukan kerjasama dengan pihak lain. Buku Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak ini sangat berguna khususnya bagi kalangan mahasiswa hukum, konsultan hukum, notaris, dan pelaksana proyek. Buku ini menjelaskan materi mengenai teori dari hukum perjanjian dan teknik penyusunan sebuah kontrak. Selain itu, buku ini juga menjelaskan berbagai materi lainnya, diantaranya yaitu konsep teoritis dan pengertian hukum perjanjian, kemudian ada syarat-syarat sah dan momentum terjadinya kontrak, sampai pada penyusunan kontrak dan pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak, serta berakhirnya kontrak, yang dapat dijadikan bahan untuk kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan hukum kontrak. Sehingga upaya Salim untuk menunjang kegiatan pembelajaran melalui buku ini, khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, patut diapresiasi yang sebesar-besarnya. Sekian pembahasan saya mengenai ulasan buku dari Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.